Pokok bahasan kita sekarang adalah tentang eugenik aborsi. Apa itu eugenik aborsi? Eugenik aborsi berasal dari dua kata, eugenik dan aborsi. Aborsi adalah pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum fetus bisa hidup di luar kandungan. Sementara eugenik itu berasal dari dua kata juga, eu artinya baik, genus artinya keturunan. Jadi eugenus artinya adalah keturunan yang baik. Istilah eugenus ini diciptakan oleh seorang Inggris bernama Francis Galton. Dia adalah sepupu dari Charles Darwin. Istilah ini diciptakan pada tahun 1883. Francis mengatakan bahwa kualitas manusia itu akan berkurang. Mengapa? Karena banyak orang yang tidak berkualitas melahirkan anak. Sehingga anak-anak yang lahir itu adalah anak-anak yang tidak berkualitas. Itu menurut Francis. Karena itu, maka kelahiran anak harus dilakukan kontrol. Hanya anak-anak yang berkualitas sajalah yang boleh dilahirkan. Itu menurut pemikiran dari Francis Galton. Karena itu, definisi eugenik aborsi adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit yang diturunkan, yaitu penyakit genetis. Kita lihat gambarnya ada seperti begini. Apabila ada seorang ibu, dia mengandung, kemudian dia melakukan pemeriksaan prenatal diagnostik. Bagaimana caranya? Karena sudah banyak metode-metode yang bisa dilakukan. Misalnya dengan memeriksa cairan amnion, yaitu amniosentesis, dengan USG, dengan fotoskopi, dengan berbagai macam cara, yaitu untuk melihat apakah fetus yang dikandungnya itu sehat atau tidak, mempunyai penyakit bawaan atau tidak, mempunyai kecacatan atau tidak. Apabila itu mempunyai kecacatan, maka itu dilakukan seleksi aborsi. Nah, awalnya ini mengapa bisa terjadi? Biasanya itu adalah karena proses bayi tabung. Pada proses bayi tabung, di mana ovum yang masak itu dibuahi, kemudian itu akan terjadi beberapa embrio, biasanya 5 atau 6 embrio. Tujuannya adalah untuk dipilih. Dipilih embrio-embrio yang bagus itu sajalah yang akan dimatangkan atau akan dilahirkan. Nah, pada proses pemilihan ini sudah terjadi sebetulnya apa yang namanya embryo reduction. Dari embryo reduction ini dipilih embrio-embrio yang bagus untuk ditanamkan pada rahim si ibu untuk dilahirkan. Jadi sebetulnya di sini juga sudah terjadi embryonik aborsi eugenik. Jadi pada proses ini sudah terjadi sebetulnya 2 kali aborsi eugenik. Yaitu pada tahap awalnya adalah pada proses embryo reduction, dan yang kedua adalah pada selection abortion. Nah, apa itu prenatal diagnostik? Prenatal diagnostik sebenarnya adalah untuk melihat apakah kandungan yang ada itu fetusnya itu sehat atau tidak, normal atau tidak, cacat atau tidak. Ini diperkenalkan atau diawali kira-kira pada tahun 1960-1970-an. Dan pemeriksaan ini diprioritaskan adalah pada ibu hamil yang berisiko. Siapa saja ibu hamil yang berisiko? Itu adalah ibu hamil yang pada usia tua hamilnya, atau mempunyai riwayat kehamilan dengan keabnormalitasan gen, atau pada riwayat pernah melahirkan anak-anak yang mempunyai cacat bawaan. Nah, pada dilema etik yang terjadi pada eugenik aborsi, pertama adalah aborsi itu sebenarnya adalah melanggar peraturan hukum. Dan yang kedua, mungkin yang agak mengagetkan adalah bahwa dokter bisa dituntut karena tidak mencegah bayi lahir cacat. Dan ini sudah terjadi di beberapa negara maju. Nah, kita lihat, menurut Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 75 ayat 2, di situ dikatakan bahwa sebetulnya aborsi itu dilarang.
tetapi dia dikecualikan pada keadaan di mana diketahui adanya kedaruratan medis yang bisa dideteksi sejak usia kehamilan yang dini, yang mengancam nyawa ibu atau janin, atau yang menderita janin yang menderita penyakit genetik berat atau menderita cacat bawaan yang tidak bisa hidup di luar kandungan atau akibat perkosaan. Tetapi yang menjadi fokus kita pada saat ini adalah bayi atau janin yang mempunyai penyakit genetik berat atau kecacatan bawaan. Apa yang menjadi permasalahan etik di sini adalah bagaimana membuktikan kecacatan pada bayi tersebut. Sampai sejauh mana teknologi bisa memastikan bahwa bayi yang lahir itu akan cacat. Tadi dikatakan bahwa sekarang dengan kemajuan teknologi kedokteran, dengan kemajuan pengetahuan, kita bisa mengetahui apakah janin yang dikandung oleh ibu itu memiliki kecacatan atau tidak. Tetapi sampai sejauh mana itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menyatakan bahwa kecacatan itu harus dilakukan aborsi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kecacatan tersebut? Atau siapa yang bertanggung jawab tentang keputusan tentang kecacatan tersebut? Dan yang kedua adalah kapan waktu kita akan melakukan aborsi tersebut? Karena kita harus tahu bahwa aborsi itu ada batas waktunya. Dikatakan sebagai aborsi apabila batas kehamilan tersebut adalah kurang dari 24 atau 28 minggu. Nah, karena apabila itu sudah lewat dari waktu tersebut, maka itu sudah bukan lagi aborsi, tapi itu adalah sudah merupakan satu pembunuhan bayi. Nah, ini akan menjadi permasalahan etik. Nah, masalah etik yang lainnya adalah bagaimana menentukan baik dan buruk. Siapa yang menentukan? Apakah kecacatan itu sesuatu yang buruk? Apakah bayi yang cacat itu tidak bisa berkembang? Siapa yang bisa menentukan? Kemudian juga tentang hak asasi, hak hidup dari janin tersebut. Juga keadilan, apakah orang cacat itu tidak boleh hidup? Dan pada beberapa negara, itu kesetaraan gender itu menjadi permasalahan. Misalnya, kalau bayi itu diketahui mempunyai seks tertentu, itu bisa digugurkan atau bisa diaborsi. Ini adalah masalah etik tentang kesamaan gender. Nah, eugenik aborsi itu ada dua macam, yang negatif dan yang positif. Apa itu aborsi eugenik yang negatif? Yaitu menghalangi prokreasi yang mempunyai resiko yang menimbulkan hal-hal yang negatif. Artinya, apabila kita tahu bahwa ibu atau ayahnya itu mempunyai bakat kecacatan atau penyakit genetik yang diturunkan, maka itu dianjurkan untuk tidak melakukan prokreasi, artinya untuk tidak hamil dan sebagainya. Tetapi hal yang kedua, hal yang positif adalah memperbaiki bagian hal-hal yang negatif. Artinya apabila dari pemeriksaan prenatal diagnostik tersebut diketahui mempunyai kecacatan, itu dilakukan satu terapi. Permasalahannya apakah terapi itu bisa dilakukan atau tidak. Nah, apa yang dilakukan itu dikenal dengan terapi. Apa itu terapi gen? Adalah teknik terapi untuk memperbaiki gen-gen mutan yang abnormal, yang cacat, yang bertanggung jawab terhadap terjadinya satu penyakit. Yaitu dengan memasukkan gen-gen normal yang spesifik ke dalam sel yang memiliki gen mutan tersebut. Awalnya terapi ini adalah untuk dilakukan pada mutasi yang satu gen. Tetapi kemudian dia berkembang untuk mengobati penyakit yang terjadi karena mutasi di banyak gen. Seperti contohnya adalah penyakit kanker. Terapi genetik ini bukan hal yang mudah. Selain sulit karena teknologi, juga tentunya mahal dalam pembiayaan. Seperti kita lihat pernah terjadi di Inggris,
yaitu bayi tabung yang dilahirkan dengan mengubah DNA dari mitokondrianya. Apabila ini Inggris sedang menciptakan atau merancang satu undang-undang tentang teknik bayi tabung dengan menggunakan DNA 3 orang. Apabila ini terjadi, maka itu Inggris adalah negara yang pertama. Teknik ini tentu untuk membantu mencegah potensi penyakit turunan karena mitokondria yang cacat. Namun menjadi permasalahan. Banyak kalangan yang menentang pengetahuan teknologi tersebut karena dianggap ini adalah melanggar etik. Dianggap ini adalah sesuatu tindakan yang tidak etis. Nah, kembali pada masalah yang gugatan tadi. Ternyata di Inggris pernah ada seorang wanita yang menggugat dokter ibunya karena ia lahir cacat. Ya. Jadi ada seorang wanita berusia 20 tahun itu membawa dokter Philip ke pengadilan. Dokter Philip ini adalah dokter yang merawat ibunya pada waktu dia hamil. Ya. Dia mengatakan bahwa apabila pada waktu itu Dokter Philip memberi tahu kemungkinan terjadinya kecacatan, maka kemungkinan ibu tersebut tidak akan melahirkan. Nah, inilah yang menjadi gugatan dari anaknya yang setelah sekarang menjadi setelah dilahirkan itu. Dia menggugat dokternya karena dia mengatakan bahwa apabila dokter tersebut dahulu menasehati ibunya, maka kemungkinan ibu tersebut tidak akan melahirkan bayi yang cacat. Demikian yang disampaikan pada pembicaraan saat ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada periode berikutnya.